Bayangkan ada orang nyolong duit negara, triliunan rupiah, lalu pas ketahuan, dia masih bisa nikmatin hasil rampokan itu. Wah, kata Prabowo, gue tarik aja itu. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras yang langsung bikin gempar, soal para koruptor dan aset-aset hasil kejahatannya. Ini bukan sekadar omong kosong politik biasa. Tapi apa benar ini jadi sinyal perang terhadap korupsi? Dalam peringatan Hari Buruh di Monas, 1 Mei 2025, Prabowo bilang begini, saya dukung undang-undang perampasan aset. Enak aja, udah nyolong gak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam banget. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, seorang presiden bicara setegas itu soal korupsi dan perampasan aset. Sebagai info, RUU perampasan aset ini sebenarnya udah lama dibahas, tapi selalu mandek di DPR. Lewat UU ini, negara bisa langsung menyita kekayaan yang diduga hasil korupsi. Bahkan sebelum pelaku dinyatakan bersalah secara hukum. Tapi ya, kayak biasa, banyak yang bilang RUU ini terhambat kepentingan politis. Makanya, dukungan langsung dari presiden itu bukan main-main. Pernyataan Prabowo langsung disambut hangat. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, bilang ini angin segar buat pemberantasan korupsi. Ini dia pernyataan langsung dari Prabowo Subianto. Saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Pertanyaannya sekarang, akankah RUU ini benar-benar disahkan? Atau ini cuma jadi lawakan politik, seperti yang dikhawatirkan sebagian orang? Oke, tapi setelah pidato keras itu, publik mulai bertanya, apa langkah konkret yang bakal diambil Prabowo? Ada beberapa langkah nyata yang sebenarnya ditunggu-tunggu masyarakat. Pertama, Presiden bisa langsung kirimkan surat Presiden, Surpres, ke DPR. Ini penting banget buat mendorong pembahasan RUU perampasan aset jadi prioritas. Kedua, kalau DPR terlalu lama, masak di dapur, Presiden bisa ambil jalan cepat lewat penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Boyamin Saiman dari Maki bilang ini bisa jadi solusi agar perampasan aset koruptor bisa langsung jalan. Dan ketiga, tentu saja, koordinasi yang aktif. Presiden bisa bangun sinergi kuat dengan DPR dan penegak hukum supaya RUU ini gak terus-terusan mandek karena tarik-menarik kepentingan. Tapi ya, gak semudah itu juga. DPR bilang mereka baru bisa bahas RUU perampasan aset setelah beres revisi KUHP. Jadi, meskipun ada tekanan dari publik dan Presiden sendiri, bolanya sekarang lagi ada di tangan legislatif. Dukungan Presiden Prabowo memang jadi angin segar. Tapi, rakyat butuh lebih dari sekadar kata-kata. Butuh aksi konkret, surpres, perpu, dan dorongan politik yang nyata. Karena kalau cuma berhenti di pidato, ya, ujung-ujungnya bisa dianggap cuma gimmick politik. Gimana menurut kamu? Apakah dukungan ini bakal berujung nyata? Atau cuma jadi omong kosong seperti yang udah-udah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan bahasan penting seputar politik dan masa depan Indonesia.